Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, pada Selasa malam Rabu kemarin, Ibu kan sudah memperkenalkan diri. Nah, barangkali masih ada yang belum kenal dengan Ibu. Boleh ya Ibu perkenalan diri kembali? Oke, perkenalkan, nama Ibu Amalia Mahmuda, biasa dipanggil Ibu Mela. Alamat tinggal Ibu di Desa Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Nah, Ibu ini guru PLP dari YIN Syekh Nurjati Cirebon yang mengambil jurusan Tadris IPA Biologi. Nah, insya Allah akan belajar biologi bareng bersama adik-adik semua. Oke, perkenalannya cukup ya. Jika ada yang ingin lebih tahu lagi tentang Ibu, boleh kalian PC ke Ibu. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan tentang materi virus. Nah, apa sih virus itu? Di sini udah ada yang pernah mendengar istilah virus atau baru pertama kali? Nah, kita bisa lihat ya, contoh di atas itu. Di atas itu ada gambar salah satu contoh dari virus yang menyerang mikroba atau bakteri yang dinamakan dengan virus bakteriofag. Nah, jadi virus itu merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik yang mengandung salah satu asam nukleat, entah itu DNA saja maupun RNA-nya saja, yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yakni intraseluler atau di dalam sel inang maupun ekstraseluler atau di luar sel inang. Virus pertama kali ditemukan pada tahun 1883 oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Adolf Meyer. Percobaan Adolf Meyer diawali dengan meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Penyakit mozaik ini menyebabkan bercak-bercak pada daun tanaman tembakau sehingga dapat menghambat pertumbuhannya. Nah, Adolf berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman lain yang masih sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat sehingga tanaman sehat pun menjadi sakit. Nah, melalui pengamatan di mikroskop, Adolf tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut, sehingga Adolf menduga bahwa penyebab penyakit mozaik ini disebabkan oleh bakteri yang ukurannya jauh lebih kecil yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Penemuan virus yang kedua pada tahun 1892 oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky yang melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan menggunakan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Hasil saringan tersebut kemudian ditularkan pada tanaman yang masih sehat. Ternyata filtrat itu masih menimbulkan penyakit mozaik pada tanaman yang masih sehat, sehingga Dmitri Ivanovsky ini berkesimpulan bahwa penyebab penyakit mozaik ini disebabkan oleh bakteri patogenik yang ukurannya sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Penemuan virus yang ketiga pada tahun 1896 oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda yang bernama Martinus Swebejering dengan melakukan percobaan yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat dalam getah tembakau itu dapat berkembang biak. Beinger menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman berikutnya. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali permindahan. Ternyata, kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali permindahan. Martinus Swebejering ini memperkirakan bahwa agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri, sehingga ia menyebutkannya virus lolos saring.
Penemuan virus yang keempat pada tahun 1935 oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika yang bernama Wendell M. Stanley. Ia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut, sehingga ia menamakannya dengan sebutan tobacco mosaic virus. Ciri-ciri virus diantaranya yang pertama, bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, hanya berupa partikel yang disebut virion, memiliki ukuran kurang lebih 20-300 mg, memiliki salah satu macam asam nukleat, entah itu DNA-nya saja atau RNA-nya saja, berupa hablur atau kristal yang dianggap sebagai benda mati karena virus ini dapat dikristalkan. Yang kelima, bentuknya beragam, antara lain oval atau bulat, silinder atau batang, polihedral, dan kompleks. Yang keenam, tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Dan yang ketujuh, dapat bereproduksi pada benda hidup, entah itu mikroba, tumbuhan, hewan, maupun manusia. Selanjutnya, perbandingan ukuran virus. Dapat kita lihat ya, di situ ada 3 gambar. Ada virus, ada sel bakteri, dan sel eukariotik. Kita lihat sel virus. Sel virus yang bulatan yang berwarna hijau. Kita bandingkan dengan sel bakteri dan sel eukariotik. Ternyata sel virus itu ukurannya jauh lebih kecil daripada sel bakteri maupun sel eukariotik. Selanjutnya, struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus ada virus telanjang, virus terselubung, dan virus kompleks. Untuk virus telanjang, kita lihat gambar ada nukleot asid atau asam nukleat, kapsomer, dan kapsid. Virus berselubung ada reseptor virus, materi genetik RNA atau DNA, selubung protein, dan kapsul virus. Yang terakhir ada virus kompleks, di mana yang terdiri dari kepala atau kapsid, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, jarum penusuk, dan papan dasar. Nah, yang semua itu masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Selanjutnya, replikasi virus. Replikasi ini bertujuan untuk memperbanyak partikel virus. Nah, replikasi virus ini terjadi bila virus ini terdapat dalam sel inang. Secara umum, replikasi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan atau perakitan, dan lisis. Nah, berikut ini gambaran skema dari siklus liptik dan lisogenik. Nah, untuk lebih memahaminya tentang siklus liptik dan lisogenik, mari kita nonton video berikut ini. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel induk dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel induk. Sedangkan pada daur liptik, DNA virus langsung menghancurkan DNA sel induk. Pada daur lisogenik, bakteriofag menempel pada sel induk dengan menempel pada reseptor khusus pada permukaan selnya. Kemudian virus menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. DNA virus kemudian menempel pada bagian khusus pada kromosom sel induk. DNA virus ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA bakteri bereplikasi, provirus juga bereplikasi. Dan setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel induk dan memasuki siklus liptik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian-bagian virus baru mulai terbentuk dan tersusun. Setelah itu, sel induk akan pecah dan melepaskan virus-virus baru. Pada daur liptik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme pada sel, bereplikasi, dan menghancurkan sel induk. Bakteriofag mengenali dan menempel pada reseptor khusus pada permukaan sel induk.
Virus kemudian menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. Di dalam sel induk, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel induk. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel induk untuk bereplikasi. Memanfaatkan material di dalam sel, DNA virus membentuk bagian-bagian tubuh virus. Setelah terbentuk, bagian-bagian tubuh virus tersebut kemudian tersusun membentuk virus baru yang utuh. Sel induk kemudian pecah dan menyebarkan 100-200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ingin ditanyakan, boleh lewat WhatsApp grup atau PC langsung ke Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.